Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang sangat kami hormati Kapolda Bali, Bapak Dirreskrimsus Polda Bali, seluruh rekan-rekan awak media yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, hari ini Selasa tanggal 5 November 2024, berkesempatan langsung dipimpin Bapak Kapolda akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus menindaklanjuti program Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan program 7 itu masalah penegakan hukum. Saat ini di Dirreskrimsus Polda Bali telah melakukan penindakan terhadap tindak pidana pegadaian ilegal atau dengan kata lain penyaluran dana atau pegadaian tanpa izin usaha dari pimpinan otoritas jasa keuangan. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih banyak Pak Ibu pada kegiatan press release merupakan juga tindak pidana penyaluran dana atau pegadaian tanpa izin usaha dari pimpinan dari otoritas jasa keuangan atau pegadaian ilegal. Pada hari Selasa 5 November 2024. Adapun dalam kasus ini yang menjadi pelapor atau korban itu atau suku berasa saya tempat tanggal lahir Melateng 29 November 1944, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan guru, alamat Jalan Pandu dan 2 nomor 23, Kelurahan Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana. Kemudian yang merupakan pelaku atau tersangka yaitu atas nama inisial A, B, tempat tanggal lahir negara 14 Oktober 1981, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat lingkungan Perusak, Desa Lalateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana. Adapun waktu dan TKP yaitu kegiatan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2024. TKP di lingkungan Terusan, Desa Lalateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, yang merupakan tempat tinggal pelaku atas nama AB. Kemudian saya sampaikan bahwa yang menjadi modus operandi dan tidak pidana tersebut adalah tersangka AB menjalankan kegiatan usaha gadai tanpa izin dari pimpinan OJK dengan cara menyalurkan atau pemberian dana kepada pelapor dengan jaminan negara. Selanjutnya, pelaku membebankan bunga sebesar 10-15% kepada para korbannya. Untuk khusus untuk korban, PA dikenakan bunga 10%. Dengan pula, jika peminjam tidak bisa bayar bunga pada waktu jauh tempo setiap bulannya, maka dikenakan bunga kembali denda sebesar 10-15%. Tingkat terus bertambah secara berlanjut. Adapun yang menjadi barang bukti adalah 3 unit mobil yang setelah dilakukan pengembangan dan ternyata ada beberapa kejadian dari beberapa korban dan barang bukti yang ditemukan adalah 3 unit mobil. Kemudian yang kedua adalah 21 unit sepeda motor. Kemudian 1 unit benda elektronik. Selanjutnya ada 2 buah dokumen dan 1 buah alat tulis, 2 berkas ya, dokumen dan 1 unit ATS.
Pasal yang dipersangkakan dalam ini adalah pasal 305 pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ancaman hukuman yaitu pertama pidana penjara paling singkat minimal 5 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan pelaku ada berbagai bidang. Yang pertama, untuk bidang ekonomi, kerugian masyarakat akan kehilangan barang harga serta penurunan nilai barang yang digadaikan karena dari pihak pelaku dalam menyimpan barang gadaian tersebut tidak disertai dengan asuransi. Selanjutnya, pelaku berpotensi tidak bertanggung jawab akan kehilangan barang maupun penurunan nilai ekonomis barang yang dijadikan jaminan gadai oleh masyarakat tersebut. Di bidang sosial, masyarakat akan terjebak dengan utang yang tidak kunjung lunas oleh karena pola pegadaian ilegal tersebut dengan membebankan bunga setiap bulan sebesar 10 sampai 15%. Masyarakat akan menjadi stres atau panik karena tidak bisa melunasi utang yang mengakibatkan mengalami depresi, bahkan tidak dijalankan diri masih hidupnya bunuh diri karena beban utang yang tidak kunjung selesai, bahkan mungkin tidak bisa terlunasi dengan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Selain itu, bidang keamanan juga berpotensi memunculkan tindak pidana fidusia atau mengalihkan atau menyalahkan biaya jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari lembaga pembiayaan atau penerima fidusia. Kami Polda lagi mengimbaukan masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi keuangan, melakukan pendalaman atau riset terlebih dahulu terkait dengan pertama rekam jejak, kemudian legalitas dari yang memberikan pinjaman utang tersebut, faktor keamanan, dan juga tarif harga dan suku bunga yang cukup tinggi, serta kredibilitas lembaga keuangan yang dipilih, sehingga aktivitas transaksi keuangan dapat dilakukan secara aman dan aman, apabila nanti akan gampang atau memungkinkan koordinasi masyarakat tersebut sehingga tidak dilakukan kejadian seperti ini. Saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Kabid Humas, Kabid Propam, serta seluruh rekan sekalian wartawan yang saya cintai dan saya katakan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolda tadi, kami menambahkan bahwa kegiatan pegadaian dan pegadaian ilegal ini kalau kita lihat hampir sama dengan pinjaman online. Artinya kondisi masyarakat kita di mana kondisi perekonomian yang mungkin naik turun dan dibutuhkan dana yang cepat, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat kita itu selalu berhubungan dengan mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pinjaman. Namun permasalahannya seperti yang disampaikan Bapak Kapolda bahwa kegiatan menerima menyalurkan dana ini harus mendapatkan persetujuan dari OJK dan pengawasan dari Bank Indonesia. Terkait dengan kegiatan ini, kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa cukup banyak barang bukti yang kita sita karena memang yang bersangkutan beroperasional sudah cukup lama, ya, yaitu ada 3 unit mobil, di mana pertama mereknya Honda Accord, yang kedua Chevrolet Trooper, dan yang ketiga Kia Sepia Timor. Kondisi mobil ini sementara kami titipkan di Jembrana, di Polres Jembrana, karena kondisinya sudah dalam keadaan rusak. Sedangkan terkait dengan barang bukti sepeda motor, kami ada 21 unit dan kami sudah amankan di kantor kami. Semua barang bukti ini adalah berhubungan terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka AB, dan kami juga akan mendalami bagaimana pola kegiatan yang bersangkutan, termasuk juga bagaimana metode pemasaran yang bersangkutan,
sehingga yang bersangkutan dikenal di lingkungan masyarakat sebagai tempat untuk menerima gadai atau menerima pinjaman. Nah, ini akan kami dalami, bahkan mungkin kalau memang ada keterlibatan tersangka lainnya juga akan kami kembangkan ke sana. Jadi kegiatan ini beroperasional sejak tahun 2020 ya. 2020 dia melaksanakan kegiatan tersebut secara ilegal. Kemudian dilaporkan. Jadi terhadap kegiatan ini pengawasan ini kan bisa dari kita, dari Polri, bisa juga pengawasan dilakukan oleh OJK maupun dari Bank Indonesia selaku leading sektornya. Kemudian dilaporkan ke kita bulan Oktober kemarin. Ya. Kemudian kita lakukan penangkapan pada hari Minggu Sabtu, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan setelah kita lakukan penggeledahan di kediaman tersangka, kita temukan barang bukti yang kami sampaikan tadi. Yang paling penting di sini kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan tergiur dengan bunganya, dengan kemudahan di dalam mendapatkan pinjaman. Di balik kemudahan itu pasti ada sesuatu yang ada yang gratis dengan nilai-nilai yang cukup tinggi akhirnya, sementara dengan prosedur cepat bisa mendapatkan, tapi katanya ternyata juga cukup tinggi 10-15%. 1 bulan nggak bisa ketanggalan lagi, gitu ya bunganya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa sangat sulit untuk mengembalikan, apalagi ekonomi mereka seperti itu. Ya, kita tahu bahwa kejahatan terjadi, ya, bukan ada niat juga, tapi kesempatan kadang-kadang kita abai dan kita terlena dengan kemudahan tersebut. Tersebut akan masyarakat tetap nanti sama akan memperhitungkan sebelum dilakukan tindakan pidana. Lebih bagus melalui lembaga yang resmi.